perancangan struktur. Ya, perancangan itu kadang-kadang karena aslinya desain begitu ya. Desain dalam bahasa Inggrisnya kadang-kadang diterjemahkan secara Indonesianya desain begitu. Ya, jadi pengantar desain struktur gitu ya. Desain itu perancangan itu maksudnya desain. Pengantarnya begini. Sampai sekarang saya sudah menyelesaikan menyampaikan materi kuliah analisis struktur sejak dari statika yang lalu sampai mekanika bahan dan ini, sehingga Anda seharusnya sudah bisa melakukan analisis struktur ya dengan bantuan komputer tentu ya, untuk jenis struktur yang seperti apapun, sebesar apapun ukurannya. Nah, namun di kuliah-kuliah lanjutan Anda atau kalau Anda sudah lulus nanti, kalau Anda diminta merancang atau mendesain struktur, polanya tidak seperti soal-soal analisis struktur kita ya. Tolong desainkan struktur saya yang begini dengan beban sekian misalnya, dan sekian, ada W-nya, ada P-nya. Enggak begini statement problemnya di desain ya. Kalau kita diminta mendesain atau merancang struktur, ya strukturnya belum ada ya. Jadi ini tidak akan diberikan, tidak seperti soal-soal analisis struktur kita mestinya ya. Kalau soal analisis struktur kan Anda diberikan struktur, diberikan beban, lalu lakukan analisis ya, dapat reaksinya, gaya-gaya dalamnya. Kalau pakai metode kekakuan, perpindahannya juga bisa langsung diperoleh. Dan kalau dilanjutkan dengan ilmu mekanika bahan yang lalu, tegangan-tegangannya juga bisa diperoleh. Nah, ini semua hanya alat ya. Apa yang saya ajarkan sampai sekarang ini hanya alat untuk melakukan perancangan. Jadi sebelum soalnya diberikan, kalau didesain nanti soalnya itu pun Anda harus siapkan dulu. Artinya strukturnya Anda harus siapkan karena belum ada. Bebannya pun Anda harus tetapkan. Gitu ya. Bebannya juga harus ditetapkan. Kemudian baru lakukan analisis. Analisis itu yang menghitung respons strukturnya akibat beban ini. Setelah itu baru desain ya. Ya, walaupun sebenarnya membuat ini itu sudah tahap desainnya. Nah, karena Anda kuliahnya cuma 8 semester, jadi di semester ini sebenarnya sambil membahas analisis struktur Anda sudah mulai mengerjakan desain ya. Ada kuliah beton bertulang gitu ya di semester ini. Jadi strukturnya belum beres kuliahnya maksudnya. Anda sudah ketemu dengan desain beton bertulang sehingga menurut dugaan saya, karena saya nggak ngajar beton bertulang, di beton bertulang polanya mirip dengan apa yang kita punya sekarang jadinya. Dikasih strukturnya, kemudian Anda desain lah betonnya ya, penulangannya, baloknya, kolomnya dan sebagainya begitu. Nah, sebenarnya nanti kalau di aktualnya strukturnya pun belum ada ya. Jadi Anda harus mulai dari merancang strukturnya. Kemudian dari sisi beban ini juga harusnya macam-macam gitu ya. Jenisnya semua harus dilakukan analisis terhadap strukturnya. Gitu. Nah, kalau di semester depan ada mata kuliah desain berikutnya yang materialnya baja ya, struktur baja. Karena analisis strukturnya sudah beres, jadinya strukturnya tidak perlu diberikan lagi. Anda bisa desain sendiri, Anda bisa setup sendiri di depan sesuai dengan statement masalahnya. Oke, nah ini biar pada ikut serta dalam kuliah ini, tidak hanya mendengar. Dari analisis ke desain ini apa yang dilakukan? Kalau dari sini kan ini bagian saya nih, Anda punya reaksi, punya gaya dalam. Kalau mau lebih lanjut bisa tegangan gitu ya. Pakai ilmu bahan yang lalu dan deformasi ya. Deformasi. Ini adalah produk dari analisis struktur. Waktu desain yang Anda kerjakan apa?
Ya, yang baru ada baru beton ya, ya udah yang waktu beton kemarin atau kemarin beton selama semester ini yang Anda kerjakan apa? Apa yang kita lakukan di sini? Di bagian desain ini. Ada yang mau mencoba menjawab? Salah juga nggak apa-apa, agar saya yakin ada 30 orang di seberang sana begitu. Apa sih yang kita lakukan di dalam desain? Kemarin desain tulangan sama pelat. Iya, itu Tekan, artinya apa? Apa yang tarik kita lakukan? tekan. Misalnya strukturnya diberikan lah. Harusnya kan kalau desain itu benar-benar dari strukturnya pun Anda buat. Tapi karena di semester ini Anda belum beres dengan analisis struktur, mestinya strukturnya diberikan ya. Balok aja lah gitu ya. Mestinya desain balok sudah ya. Ada bebannya pun diberikan mungkin ya. Nah, yang Anda lakukan waktu di beton bertulang mendesain ini tuh mengapakan? Melakukan apa terhadap struktur ini? Uji kekuatan, Pak, buat ngecek apakah strukturnya itu bisa menanggung beban yang diminta. Oke, jadi dari beban ini dapat semua ini, gaya dalam, tegangan, deformasi, lalu periksa apakah kuat atau tidak, begitu? Iya, Pak. Kuat atau tidak? Yang menentukan kuat atau tidaknya siapa? Atau pakai apa? Yang menentukan kuat. Kalau kuat atau tidak, artinya bendanya sudah ada ya, strukturnya sudah ada informasi detailnya ya. Kalau beton bertulang sudah ada besinya gitu ya. Itu bagian dari desain Anda gitu. Tapi kalau mundur sedikit lagi, sebenarnya yang namanya desain itu menentukan tulangannya itu bukan ya kalau beton bertulang, atau malah ukuran ininya, ukuran baloknya misalnya. Kalau ini belum ada ukurannya, pertama Anda harus menentukan ukurannya gitu ya. Setelah itu kalau perlu tulangan perlu berapa buah begitu. Oke. Nah, tapi yang ini saya terima nih, menentukan kuat atau tidaknya itu bagian dari desain. Karena waktu analisis struktur kita nggak bicara kuat atau tidak ya. Gaya dalamnya sekian ya segitu aja gitu. Tegangannya segitu ya segitu gitu. Deformasinya sekian ya segitu. Yang menentukan kuat atau tidaknya siapa? Atau dari mana sumber informasinya? Kapasitas momen, Pak. Kapasitas momen itu dari siapa? Dari mana akhirnya? Jadi MU itu ini yang dari ini dari analisis struktur ya, MU kalau di beton ini saya coba kaitkan. Kapasitas momen itu adalah VMN kan ya. Gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau untuk balok misalnya. Jadi nilai gaya dalam yang Anda peroleh dari analisis struktur itu MU harus lebih kecil daripada kapasitas momen dari penampang yang ini. Nah, ini yang menentukan siapa? Atau Anda dapat VMN ini dari mana? Siapa yang menentukan VMN ini? Dari mana? Karena ini nggak ada hubungannya sama analisis struktur kita ya. Yang bagian VMN ini nggak bagian kita. Jadi analisis struktur selesai di sini nih sampai MU dapat. Ini ya. Kalau tulangan gesernya ada VU juga kan ya. Geser ultimate. Nah, analisis struktur kita juga cuma sampai VU. Ini harus lebih kecil atau sama dengan VPN begitu. Nah, bagian yang VPN, VMN ini nggak ada nih di analisis struktur. Adanya di mana? Nah, atau lebih ini detail lagi. Bagaimana menentukan MN? Mencari lentur nominal dulu bukan? Ya itu, MN itu bukannya lentur nominal. Oh, melihat kondisi regangan dulu. Iya, nggak, atau beginilah. Anda harus mencari nggak tahu formula atau apapun lah ya. MN itu sama dengan sekian begitu. Nah, ini nih dapatnya dari mana? Saya juga nggak hafal ini angkanya gitu ya. Ada 0,85 FC prime dan seterusnya lah begitu ya. Gitu. Ini Anda dapatkan dari mana? Jadi kalau penampangnya segi 4, tulangannya sekian, ini kita bisa hitung gitu. Memang ngitungnya tadi, lihat dulu apa namanya berapa tinggi
apa istilahnya, garis netralnya di mana dan sebagainya lah begitu ya. Saya udah lama nggak belajar akan bertulang ini ya. Kalau baja yang semester depan saya ikut ngajar, jadi saya tahu bagian itu. Nah, di baja juga ada MN sama dengan sekian, itu juga ada nanti begitu. Nah, formula-formula seperti itu adanya di mana? Atau Anda waktu kuliah selama ini mengambil formula itu dari mana? Ya dari dosen tentu ya. Dosennya ngambilnya dari mana kalau sumbernya? Standar SCI ya Pak. Standar ya. Pakai standar. Jadi bisa pakai SCI. Kalau pakai Indonesia juga punya rasanya SNI, walaupun SNI kita kalau yang betul memang ngambil dari sini gitu ya. Ngambil dari SCI. Jadi ada standar atau nama umumnya code gitu ya, aturan gitu ya, yang membuat ketentuan tentang desain ini ya. Jadi kalau Anda mendesain beton ikuti ACI, di situ ada kekuatan-kekuatannya, dan kekuatan itu harus mampu, kekuatan dari penampang Anda itu harus mampu menerima gaya-gaya yang kita dapatkan dari analisis struktur gitu ya. Nah, nanti di baja juga begitu gitu. Standarnya tentu berbeda. Kalau pakai SNI, SNI-nya juga berbeda. Kalau Anda pakai bangunannya kayu atau yang lain ya ada juga aturannya masing-masing. Jadi ada proses lanjutan yang harus Anda kerjakan di sebelah sana dari standar. Nah, bagian yang ke sini yang sebelumnya Anda tidak pernah kerjakan, struktur dan beban ini biasanya diberikan saja. Ini juga ditentukan oleh enggak semua sih, tapi ada bagian standar ya. Strukturnya sendiri ini mungkin nggak ada standarnya ya. Jadi kalau Anda diminta membangun sebuah dermaga, katakan di suatu tempat di pantai begitu ya, saya pengen ada owner yang siapalah perusahaan apa namanya kelapa sawit misalnya atau batu bara di sana yang ingin mengapalkan produk dari pulau ini misalnya, lalu dia minta saya pengen ada dermaga di sini. Nah, Anda harus mulai dengan membuat ya dermaganya dulu ya. Nggak bisa langsung dianalisis strukturnya ya. Jadinya strukturnya ini harus dibuat modelnya dulu ya. Model strukturnya dulu ya. Ini struktur yang seperti yang kita bahas sejak Anda mulai dari statika itu ya model struktur ini sebenarnya ya. Gambar-gambar balok di atas dua tumpuan, portal ini dan macam-macam yang lainnya itu kan mewakili struktur yang sebenarnya yang ada di lapangan sana ya. Jadi kalau dermaga barangkali nggak ada ketentuan khusus yang Anda bikin aja. Maunya dermaganya seluas apa tergantung kebutuhan misalnya. Kapal yang dilayani panjangnya sekian misalnya ya. Jadi dermaganya harus sepanjang kapal itu plus ya ada lebihnya sedikit begitu. Lebarnya tergantung keperluan gitu. Kalau di atasnya harus ada alat-alat tertentu, kalau kontainer harus ada crane misalnya, nah, itu artinya Anda harus siapkan tempatnya dulu di sini. Oke, kalau ada crane-nya berarti dermaganya harus seberapa luas, lalu harus ada jalan untuk truknya dan sebagainya. Dari situ dapat denahnya misalnya. Nah, kalau ada crane itu biasanya jalannya di atas rel dan dia berat ya. Jadi relnya harus jatuh di sebuah balok gitu misalnya. Jadi Anda harus mulai bikin baloknya harus jatuh di sini minimal begitu ya. Baloknya harus ada di situ. Yang lain-lain nggak ada ketentuan harus ada balok di situ, tapi ini kan jauh ini misalnya ya. Apakah perlu tambahin balok lagi? Kemudian arah melintangnya perlu juga. Nah, ini bagian seninya lah ya. Dan pengalaman tentu akan mempermudah Anda ya. Makin sering melakukan analisis struktur yang sejenis, Anda makin tahu, oh ini kalau bentangnya 10 meter masih oke lah. Gitu ya. Artinya setiap balok-balok ini panjangnya 10 meter, 12 meter misalnya begitu ya. Tapi kalau sudah 20 meter bisa sih, tapi beli baloknya harus balok yang besar-besar seperti balok jembatan itu misalnya ya. Kalau Anda pernah lihat jembatan tol, jembatan apapun lah, itu baloknya panjang-panjang sampai 40 meter tapi besar. Nah, itu ada trade-off-nya ya. Kalau mau kecil ya pendek-pendek gitu ya. 8 meter, 6 meter. Tapi kecil dari 6 meter nanti rapat sekali juga gitu ya. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang kita punya kebebasan sebenarnya karena ini desain, jadi tidak apa namanya close end begitu ya. Ujungnya tidak terlalu unik, punya banyak kemungkinan, dan itu tapi Anda harus tetapkan gitu ya. Jadi strukturnya harus buat dulu.
buat dulu ya sesuai keperluannya. Kalau di lepas pantai barangkali yang disediakan cuma layout aja misalnya. Di satu lantai ada kompresor, ada ada konduktor gitu ya yang buat mengangkat minyak dari dasar laut. Kemudian ada pelatan-pelatan lainnya begitu misalnya. Di lantai bawahnya ada perlengkapan elektrikalnya misalnya ya. Ada gensetnya, ada trafo segala macam begitu ya. Nah, yang diberikan cuma layout seperti ini ya. Nah, untuk mendukung alat-alat yang begini ya kita buatlah strukturnya gitu. Kalau ini berat, barangkali di sini harus pasang balok yang besar ke arah sana, mungkin juga ke arah situ. Ya nggak tahu setiap berapa gitu. Nah, kalau ini justru diberikan tempatnya begitu kan. Ini kan pipa yang ke atas untuk mengangkat minyak. Baloknya mungkin malah begini gitu ya. Gitu ya, sehingga dia bisa di sini ada nggak tahu dudukannya atau bagaimana lah gitu ya. Dia bersandar ke salah satu balok seperti ini. Jadi dimensi struktur atau bentuk struktur itu juga bagian dari apa yang harus Anda desain, dan itu biasanya tidak ada code-nya ya. Kalau untuk membuatnya ini ya. Hanya kebiasaan, kalau sudah berpengalaman Anda jadi tahu kalau ini jaraknya sekian-sekian, oke lah gitu. Kalau ini sekian, wah ini terlalu jauh nih. Akibatnya nanti defleksinya bisa besar, atau kalau enggak baloknya harus balok yang besar sekali gitu ya, membernya yang beli bajanya harus besar-besar. Kalau pingin kecil pendek-pendek saja begitu. Itu dari sisi denahnya ya. Ya sama aja kalau Anda diminta mendesain rumah gitu ya, sama mertua begitu. Ya Anda tanya dulu pinginnya kamarnya ada berapa begitu ya. Luas tanahnya ada sekian, mau dibagi berapa kamar dan sebagainya. Kalau rumah biasanya kita terimanya dari arsitek ya begitu ya. Kalau arsitek pingin ada kolom-kolom di tempat tertentu dan pingin tidak ada kolom di tempat yang lain, ya kita bekerja dengan itu. Ya dari situ bikin sistem strukturnya, grid-gridnya, arah vertikalnya kolom, arah horizontalnya balok, sehingga struktur kita jadi seperti apa yang biasa kita kenal begitu ya. Dan 3 dimensi biasanya. Kita kalau di kuliah hanya 2 dimensi, 3 dimensi tinggal di extend saja. Itu dari sisi denahnya. Dari sisi arah vertikal juga demikian ya. Misalnya balok di atas 2 tumpuan ini aja ya. Ini. Nah, sendi ini apa ini? Gitu. Ini kan tumpuan ideal ya. Waktu di statika kita langsung kenal bahwa ini tumpuan yang tidak mengizinkan displacement tapi mengizinkan rotasi. Jadi ada reaksi arah vertikal dan horizontal dan sebagainya. Sekarang kita balik gitu. Kalau saya mau di sini sendi, artinya harus bagaimana nih? Ya. Boleh aja sih di model strukturnya saya buat sendi, cuman nanti buat yang mengerjakan harus kasih tahu ini apa nih sendinya. Ada sesuatu yang terpasang ke fondasi, ke bawah begitu. Nah, baloknya cuma ditaruh di sini atau ada satu angkur ke bawah misalnya. Roll ini seperti apa? Nah, begitu. Nah, yang lebih agak rumit itu misalnya dermaga ya. Dermaga itu kaki ke bawahnya itu ya langsung tiangnya ya. Jadi kalau kita lihat dari depan, nah kakinya tuh begini kan. Ini langsung ini air begitu. Ini langsung ke dalam tanah. Oke. Ini saya buat double garisnya lah biar tahu ini tiangnya begitu. Di suatu tempat dia akan jadi jepit ini, pegangi. Bukan di dasar laut, itu udah jelas ya. Karena dasar laut ini biasanya kondisi tanahnya masih lunak sekali, jadi belum akan memegang, kan jepit itu memegangi struktur kita sehingga tidak bisa bergerak translasi ataupun rotasi. Kalau dia ditanam di dalam tanah, tanamnya mungkin lebih jauh, di satu tempat tertentu dia mungkin sudah bisa dianggap jepit. Ya. Jadi dari kondisi tanahnya kita harus tentukan ini jepitnya di mana. Gitu ya. Ada formula-formula di bidang geoteknik sana yang mestinya nggak tahu apakah Anda sudah pelajari atau tidak, tapi secara prinsip kalau dikasih gaya ke sana begitu, nah, di tempat tertentu dia sudah nggak akan mengalami deformasi lagi. Yang nggak mengalami deformasi itu kan jepit ya. Nah, sehingga kita bisa tetapkan. Dan masing-masing kaki ini bisa saja, karena dermaga kita bisa saja panjang ya, bisa saja posisinya nggak sama gitu ya. Dasar lautnya juga kan nggak rata ya. Dasar lautnya jangan-jangan kalau pantainya di sebelah sana, makin ke sana makin naik begitu ya.
Begitu. Sehingga yang ini jepitnya agak ke atas, yang ini jepitnya lebih ke bawah misalnya. Ini lebih ke bawah lagi misalnya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita tetapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan analisis struktur ini. Jadi di depan Anda harus bikin strukturnya. Ini biasanya tergantung keperluan. Keperluan itu artinya yang punya pingin seperti apa. Kalau ke bawahnya sih enggak. Dia mungkin orang yang nyuruh Anda bikin dermaga nggak akan bilang ke bawahnya seperti apa. Itu bagian kita aja yang lebih tahu gitu ya. Oke lah. Di atasnya mau ada apa? Kalau di atasnya mau ada crane misalnya. Salah, crane-nya sebelah sini. Kalau kapalnya sandar di sini, harus ada crane misalnya, crane-nya begitu. Jalannya, ini strukturnya besar ke atas gitu ya. Nah, artinya di bawah crane-nya harus ada tiang gitu ya, biar langsung bebannya. Dan di atas tiang ini mungkin ada balok yang ke arah sana yang cukup besar. Nah, jadi tergantung keperluan di atas ini, kita bisa bikin konfigurasi struktur atasnya, struktur bawahnya juga sekalian untuk menyampaikan ke arah bawah. Nah, itu dari sisi struktur. Lalu ada beban. Ya. Struktur aja belum bisa. Dengan struktur saja yang sudah kita buat grid-gridnya begini, tiang-tiangnya atau kolom-kolomnya setiap berapa meter, lalu baloknya ke arah sana, balok melintang, balok memanjang, belum bisa kita analisis kalau belum ada bebannya. Nah, untuk beban ini mulai ada standarnya ya. Untuk bangunan-bangunan yang umum, terutama yang di darat, itu sudah cukup banyak standarnya yang memberikan pembebanan untuk bangunan-bangunan sesuai dengan fungsinya. Standar yang paling umum dipakai ASCE 7 ya. ASCE 7 ini judulnya rada panjang. Pokoknya minimum load for building dan struktur lainnya kalau tidak salah ya. Nanti saya lihatkan dokumennya seperti apa. ASCE 7 itu terakhir tahun 2016 edisinya ya. Sebelum 16 itu ada yang 10, sebelum 10 05 kalau tidak salah. Dari masing-masing edisi ini tentu ada perbedaannya, tapi di beberapa tempat mungkin tidak banyak ya. Hanya di detail-detailnya sepertinya ya. Tapi setidaknya Anda mestinya tahu kalau punya yang 16 itu artinya Anda punya yang terbaru, kalau yang 10 saat ini belum terbaru. Saat ini sudah tidak terbaru lagi. Sudah 16 sampai saat ini belum ada yang versi barunya. Ini kalau lihat tahunnya ini 5 tahun, ini 6 tahun, mungkin 21, 22 begitu ya. Tapi nggak tahu apakah pandemi itu menunda edisi berikutnya. Nah, di sini segala macam beban ada ya. Beban mati misalnya, beban mati itu kan berat sendiri, jadi beton itu berat sendirinya berapa sih, kalau terus kemudian komponen-komponen struktur lainnya yang umum dipakai ada di situ ya. Kalau yang tidak umum dipakai ya mungkin kita harus mencari sendiri, tapi setidaknya nilai-nilai yang diberikan di standar ini bisa kita buat acuan ya. Acuan itu artinya misalnya kalau kita tahu ini keramik sejenis tertentu, kemudian kalau keramik dia punya ya lantai gitu atau ceiling loteng begitu ada macam-macam. Nah, kalau kita punya yang sejenis ya kita bisa ambil di antara yang banyak yang ada di code ini beratnya berapa sih punya kita begitu. Atau kalau enggak kita ukur sendiri aja gitu karena prinsipnya hanya beratnya. Lalu beban hidupnya juga diatur di sini ya. Beban hidup itu artinya ya tergantung fungsinya. Kalau untuk sekolah harus sekian kilonewton per meter persegi misalnya. Kalau untuk stadion lebih besar lagi, kalau untuk perpustakaan lebih besar lagi misalnya, dan sebagainya. Nah ini di Indonesia diterjemahkan menjadi SNI, wah nomornya saya nggak apa, 17.2 berapa ya pembebanan? Nanti kita lihat aja, 1727 seingat saya. 1727 itu peraturan tentang pembebanan untuk bangunan dan gedung ya. Isinya sama, mengadopsi dari ASCE 7 ini. 1727 terakhir tahunnya 13, dari yang 10 ini jadi 13 di kita. Yang 16 ini seingat saya dulu pernah dipersiapkan, cuma saya belum tahu apakah sudah diterbitkan atau tidak ya. Kalau terbit mungkin jadinya 20 atau 21 gitu ya. Di kitanya. Peraturan pembebanan. Jadi
dari standar ini ada nilai-nilai beban yang bisa kita pasang di struktur kita. Matinya, hidup, apalagi kalau di ASC 7 ini semua ya, karena dia Amerika, gempanya ada di situ, anginnya ada di situ dan sebagainya. Nah, untuk kita yang gempanya harus bikin sendiri karena kita wilayahnya berbeda, ada SNI-nya lagi yang lain. Gempa itu 17, dekat-dekatan nomornya kok, saya jadi lupa semua. Ada yang 26 gitu kalau nggak salah ya. 1726 ini tentang beban gempanya. Kalau di ISCE digabung semua ya. Angin, gempa, hujan, salju juga ada di situ kalau di ISCE gitu ya. Nah, kalau di kita di sini. Nah, untuk bangunan yang berhubungan dengan kita, dermaga dan ke arah pantai sana, anjungan lepas pantai misalnya, belum terlalu baku ya. Anjungan lepas pantai biasanya standar yang dipakai adalah standar dari American Petroleum Institute ya. Ini untuk anjungan lepas pantai. Kalau untuk dermaga, Indonesia juga tidak punya peraturan pembebanannya. Biasanya pakai British Standard ya. Yang umum atau kalau nggak Jepang ya. Jepang standar itu ya. Tapi ketiga standar ini untuk yang di laut ini tidak sedetil ISCE 7 ya. Beban misalnya masih agak samar-samar ya. Cuma bilang bahwa harus memperhitungkan gelombang, harus memperhitungkan arus, menghitungnya bagaimana harus diukur di lapangan dulu baru dihitung begitu ya. Karena memang sangat tergantung dari lokasi. Oke ya, tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa sebelum analisis struktur dilakukan, Anda harus melakukan sesuatu dulu di depan ya. Pertama, menyiapkan model strukturnya, kemudian beban-beban yang akan diterapkan pada struktur itu. Nah, kalau itu sudah ada, Anda lakukan analisis sampai tadi dapat gaya dalam, gaya tegangan dan sebagainya. Lalu pakai lagi standarnya. Sekarang standar desain dari jenis-jenis material yang dipakai ya. Standar beton gitu ya. Beton pakai ACI. ACI berapa ya? 318 ya gitu ya. 318 Anda pakai tahun berapa kemarin? Desain. Waktu beton pakai 318 berapa? Ini yang terakhirnya berapa ya? 19 ingat saya. Pakai yang ini? Atau nggak penting angkanya, pokoknya ACI gitu ya. Ininya punya nggak? Standarnya? Kalau lagi kuliah beton, standarnya punya nggak? Atau SNI kita, SNI berapa ya? 2847 seingat saya. 2487 atau 2847? 2847 kayaknya. 2847 ini tahunnya, nah ini saya lupa tahunnya. 13 gitu. 13 kayaknya ya. Nggak tahu apakah sesudah ini ada yang diperbarui lagi karena saya jarang memakai untuk hitungan beton. Dua standar ini dipakai di kelas. Artinya Anda harus baca ini untuk melakukan hitungan Anda yang tadi, hitung beton-betonnya. Kalau di kelas saya di Baja nanti standarnya harus punya memang. Ya, saya kasih soalnya, jadi harus punya. Karena kita memang menggunakan itu gitu. Jadi Anda tinggal baca di situ ketentuan-ketentuannya gitu. Saya nggak perlu, kalau cuma baca kan saya nggak perlu ngajarin bagaimananya gitu ya. Nah, mestinya kalau Anda sudah pernah mendesain, setidaknya harus sudah pernah baca ini. Seperti apa sih bentuknya, standarnya itu ya. Ketentuan-ketentuan yang diberikan itu seperti apa. Gitu. Isinya umumnya formulasi ya. Ya, jadi kayak tadi menghitung MN itu apa saja kasusnya. Kalau kasusnya macam-macam ya udah. Kalau begini maka MN-nya sekian. Kalau kasus yang lain lagi MN-nya beda lagi dan seterusnya. VN juga begitu. Nanti di Baja juga demikian ya. Kalau batangnya tarik, kapasitasnya ada formulanya. Yang tarik itu batangnya, penampangnya beda-beda, rumusnya macam-macam juga. Jadi kita harus mencari formula yang tepat untuk bagian-bagian dari struktur kita. Tapi bagian yang itu karena ada kuliahnya sendiri, jadi Anda tinggal aplikasikan apa yang sudah dikerjakan, dipelajari di kuliah tersebut. Jadi yang ke belakang ini saya nggak terlalu khawatir lah setelahnya. Yang sebelumnya ini nggak pernah ada kuliahnya memang. Ya. Anda belajar dari pengalaman saja biasanya.
Jadi kalau Anda misalnya memang di konsultan yang mendesain bangunan begitu, biasanya diajarkan oleh orang yang lebih berpengalaman, oh di sini pasang baloknya, di situ pasang kolopnya dan sebagainya. Nah, kalau sudah punya bentuk seperti itu, Anda sudah kenal, oh iya dulu kalau sudah begini, ada bebannya, ya lakukan saja analisisnya dan seterusnya. Itu secara singkat ya prosesnya ya. Jadi kita ada di tengah-tengah hanya untuk tool saja, alat. Nah, analisis struktur itu ada di sini. Di depannya Anda harus mengerjakan sesuatu, sesudahnya pun Anda harus mengerjakan sesuatu, karena tidak pernah ada kerjaan Anda selesai di sini saja. Pasti ada lanjutannya. Nah, selanjutnya saya bahas sedikit tentang beban. Oh, kita lihat tadi yang standar ya. Jadi 17 ASCI dulu ya. Mana ya? Ini sudah terlihat ya. Jadi ASCI 716 itu seperti ini. Judulnya minimum design load dan kriteria yang lain untuk bangunan dan struktur lainnya. Ada macam-macam, ada ketentuan tentang kombinasi pembebanan. Nanti setelah ini saya bahas kombinasi pembebanan. Ada beban matinya apa saja. Lebih detailnya ada di bawah biasanya. Sebentar. Penjelasan bab 3. Dead load begini. Nah, ini misalnya ya. Untuk loteng, ceiling misalnya. Kalau akustik beratnya sekian. Ini satunya PSF ya. Jadi pound per kaki persegi. Nanti Anda tinggal convert saja kalau ke sistem metrik gitu. Ini macam-macam, plywood, ya segala macam material yang mungkin ada di struktur kita ya. Ini masih kayu-kayu ya, partisi. Kemudian ini masih kayu. Ceilingnya panjang sekali. Nah, ini mulai beton gitu ya. Kemudian apa nih? Ini masih kayu lagi. Ada masonry unit ya, batap gitu ya. Dan sebagainya lah. Density-nya segala macam. Artinya berat macam-macam komponen struktur ada di sini gitu. Ini apa nih? Ini dari macam material yang lain ya. Aluminium, ada ini bituminous produk ini yang buat jalan biasanya aspal dan sebagainya ya. Begitu. Kemudian ada juga yang membahas tentang babnya tentang lift load. Lift load. Nah, di lift load ini tergantung nih. Misalnya lantai kantor yang cuma buat kantor saja beban seragamnya sekian. Ini soal aturan lainnya nih boleh direduksi atau tidak ya. Dan ada beban terpusatnya sekian misalnya yang harus dipakai. Kalau banyak komputernya bebannya naik jadi 100 PSF, atau kalau pakai kilonewton, ini kilonewton per meter persegi, pakai yang 4,79. Beban terpusatnya tetap 2000 pound misalnya. Begitu seterusnya. Ada assembly area, ruang pertemuan ya, gitu ya. Ada kalau punya kursi yang fix sekian, kalau lobby biasanya lebih besar karena orang bebas berada di mana saja dan sebagainya. Ada catwalk gitu ya, dan catwalk ini akses biasanya ya. Dan macam-macam yang lain. Perpustakaan misalnya stack room-nya jadi lebih besar ya. Stack room ini tempat numpuk buku-bukunya ya, jadi beban hidupnya lebih besar. Yang lain umumnya 100 atau 60, ini 150 ya. Dan sebagainya lah, terus ke bawah ya. Untuk beban hidup atap juga demikian ya. Tergantung seperti apa atapnya. Jadi semua ditentukan. Kalau kita lihat yang sebelah kiri ada beban banjir, beban tsunami, beban salju, beban hujan dan sebagainya diatur di sini ya. Di bawahnya juga ada seismik, gempa, atmospheric icing ini ya ini sejenisnya nih, es dan sebagainya ya. Jadi ASCI-nya sendiri komplit ya untuk Amerika sana. Nah, kita biasanya menggunakan ini mestinya oh ini 1727. Ini sudah pindah ya ke SNI 1727 atau masih yang tadi? Sudah, Pak. Sudah ya, yang Indonesia itu ini 1727 beban minimum untuk perancangan bangunan gedung struktur dan lain-lain.
Kalau kita lihat di depannya, di pengantarnya, isinya cukup panjang. Nah, ini diambil dari ASCE 710 ya. Jadi tahun 2010 terbit ASCE 7-nya, 2013 jadi SNI kita begitu ya. Sehingga waktu 2016 ASCE-nya terbit, yang 2013 juga harus diperbaharui ya. Jadi tahun-tahun sekarang ini mestinya. Jadi isinya sama ini. Kalau seperti ini isinya sama. Kecuali yang dikecualikan tentu ya. Di sini disebutnya yang beban salju, beban es dan lain-lain di sini dinolkan ya. Gempa juga tidak diikut sertakan di sini ya, karena kita punya sendiri ya. Ini 1726 ini aturan gempa Indonesia ya. Begitu. Nah, satu hal untuk melanjutkan pembahasan yang tadi, di ASCE ini ada bab mengenai kombinasi pembebanan ya, combinations of loading. Jadi segala macam beban itu tadi, ini ada macam-macam nih kalau kita lihat. Huruf-huruf ini masing-masing beban ini ya. D, dead load, ada indeks I-nya itu dari S, ada E gempa, F karena ada fluida yang apa nih? Bertekanan begitu ya. Jadi kalau kita mungkin di bangunan lepas pantai ini mungkin ini beban banjir, beban tekanan tanah, leaf load yang umum L, kalau di atap ditambahkan LR, ada rain, hujan, snow dan sebagainya. Nah, semua harus dikombinasikan begitu ya. Nah, secara umum di sini dituliskan nih kombinasinya ada 5 nih ya. Yang basicnya ya. Yang melibatkan beban mati D, beban hidup L, beban hidup atap R, ada snow S, ada hujan R, ada angin W di sini ya. Jadi kalau beban-beban ini ada, maka kombinasi di antaranya harus diikut sertakan dalam analisis kita. Begitu. Nah, yang ini yang gempa dipisahkan, dia sebutnya dipisahkan. Nanti gempa ditaruhnya di 2.3.6. 2.3.6 itu yang ini ya. Jadi yang ada gempanya ditambahkan ya. Nomornya tapi nyambung. Tadi kan 1 sampai 5. Nah, ini nomor 6 dan 7-nya ya. Begitu. Kalau pakai overstrength 6 dan 7-nya ganti dengan yang ini. Nah, ini cuma cara analisis gempanya ya. Jadi setidaknya ada 7 kombinasi pembebanan yang harus kita perhitungkan. Kalau tadi ada catatannya kita menggunakan strength design. Nah, ini satu hal lagi yang harus dibahas nanti ya setelah ini. Karena selain strength design ada konsep desain yang namanya allowable stress design ini 2.4 ya. Allowable stress design ini diizinkan, boleh dipakai, kombinasi pembebanannya berbeda ya. Ada 7 kombinasi pembebanannya yang dasar. Kemudian tambah yang akibat gempanya 2 lagi rasanya. Sebentar, 2 laginya ada 3 lagi malahnya. Nomor 8, 9, 10 yang terkait dengan gempa. Gitu. Oke, saya stop share dulu. Saya bahas kombinasi pembebanan.